Berikutnya, soal OSN Kabupaten Fisika SMA ya. Di sini kita punya kasus sebuah partikel telah berpindah sepanjang lintasan pada bidang XY dari titik 1 yang vektor posisinya R1 I tambah 2J ke titik 2 dengan vektor posisi R2 2I kurang 3J. Selama waktu itu partikel tersebut mengalami gaya F sama dengan 3I tambah 4J. Jika R1, R2, dan F dalam satuan SI, usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah titik Joule. Nah, usaha kita tahu merupakan dot product dari gaya dan juga posisi ya. Maka kita bisa dapatkan di sini usaha adalah berdasarkan skalar karena dia dot product dari dua buah vektor yang menghasilkan skalar ya. F dot delta R di sini, dan vektor dari F kita bisa dapatkan adalah 3I tambah 4J, maka 3I ditambah dengan 4J ya, kita dotkan dengan posisinya ya, dimana dari posisi 1 ke posisi 2, maka kita dapatkan di sini vektor R2 dikurang dengan R1, kita dapatkan adalah 3I ditambah dengan 4J gitu ya, didotkan dengan R2, posisinya adalah 2I kurang 3J, maka 2I kurang 3J ya. Terus kita kurangkan dengan posisi R1-nya I tambah 2J ya. I ditambah dengan 2J. Maka kita bisa dapatkan di sini vektor 3I ditambah dengan 4J, kita dot produkkan dengan 2I dikurang dengan I itu sama dengan I ya. Terus min 3J dikurang 2J, kita dapatkan adalah min 5J. Dan produk itu yang punya nilai adalah ketika I didekatkan dengan I atau J didekatkan dengan J, hasilnya adalah 1. Maka kita bisa dapatkan 3 kali 1, 3 I dot I gitu ya. Terus ditambah dengan 4 kali min 5 itu sama dengan min 20 ya. J dot J. I dot I 1, J dot J 1, maka kita dapatkan 3 dikurang 20, dan itu sama dengan min 17 Joule ya. Maka jawabannya adalah min 17 Joule. Berikutnya, seorang anak masanya 20 kg duduk di atas sebuah meja datar yang dapat diputar. Meja kemudian diputar dengan kecepatan sudut 2 rad per second. Jika koefisien gesek si anak adalah dengan berat meja 0,4, maka jarak maksimum yang ditempuh secara radial oleh si anak di atas meja tanpa slip adalah titik cm. Nah, kita bisa gambarkan di sini seperti apa bentuk dari meja yang berputar gitu ya. Kita bisa gambarkan di sini. Oke. Terus ada di sini mejanya kan putar. Terus misalkan di sini ada titiknya gitu ya. Terus misalkan di sini ada si anak yang sedang di atas meja gitu ya, sehingga dia misalkan jaraknya adalah R dari pusat putaran. Tentu dia punya gaya berat di sini, besarnya adalah mg. Terus di sini ada gaya normalnya, terus ada gaya geseknya gitu ya. Dia kan bergesekan gitu ya. Nah, ini mejanya putar dengan kecepatan omega misalkan. Maka di sini kita bisa dapatkan ya bahwa pada sumbu Y, maka sigma Fy itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada pergerakan pada sumbu Y. Pada sumbu Y ada gaya N dikurang dengan mg sama dengan 0, maka gaya normalnya adalah massa kali gravitasi. Berikutnya ya, gaya Fs-nya itu adalah gaya sentripetalnya gitu ya. Fs itu sama dengan m omega kuadrat R ya. Jadi Fs ini gaya sentripetalnya ya teman-teman. Nah, berikutnya kita bisa tahu bahwa syarat Fs dan N itu adalah Fs kecil atau sama dengan mu S dikali dengan N gitu ya. Sehingga si anak stay gitu ya di atas mejanya, nanti akan menempuh jarak maksimum secara radial gitu ya. Maka bisa kita dapatkan Fs-nya adalah m omega kuadrat kali R kecil ya, kecil atau sama dengan mu S kali N, N-nya adalah M kali G. M bisa kita eliminasi di sini, maka bisa kita dapatkan R ya, jangkauan radial maksimumnya, itu R kecil atau sama dengan mu S kali G dibagi dengan omega kuadrat. Dan
kita bisa substitusikan nilai mu S-nya adalah 0,4 ya, kali dengan 10, terus dibagi dengan omega kuadrat ya. Di sini adalah 2 kuadrat, maka kita bisa dapatkan 4 dibagi 4 itu sama dengan 1 ya, atau 1 meter dalam hal ini. Sehingga kalau misalkan dirubah ke dalam satuan sentimeter, bisa kita dapatkan nilainya adalah 100 cm gitu ya. Itu untuk soal berikutnya ini. Berikutnya kita punya soal WSN Fisika, itu tingkat kabupaten tahun 2024 ya. Dua buah bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masing adalah P1 2 meter per second, P2 2 kar 3 meter per second. Dan diketahui pula bahwa sudut peluncuran bola pertama terhadap tanah adalah 30 derajat. Jika diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka lama waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan kedua bola tegak lurus kembali adalah. Nah, pertama kita bisa gambarkan dulu ya bagaimana ilustrasi dari kedua buah bola itu meluncur saling tegak lurus ya dengan kecepatan P1 dan P2. Misalkan kita punya di sini, nah ini adalah tanahnya gitu ya. Terus kita bisa dapatkan bahwa kecepatan P1 tuh di sini misalkan P1 vektor, terus dia kira-kira meluncur seperti ini ya, kira seperti itu. Terus dia tegak lurus ya. Pertama misalkan di sini P2 vektor, dia kira-kira punya lintasan seperti ini ya. Nah, berikutnya kita tahu bahwa kita bisa tuliskan di sini sumbu Y-nya. Terus kecepatan P1 terhadap tanah dengan sudut elevasi adalah theta ya, misalkan di sini. Yang besarnya adalah 30 derajat ya, di sini disampaikan. Terus ya ini ya. Terus kita bisa hitung bahwa kalau misalkan dia tegak lurus di sini, maka besarnya theta juga bisa kita dapatkan di sini ya. Ini adalah besarnya juga theta gitu ya. Ini adalah sumbu O-nya, maka kita bisa dapatkan kecepatan untuk masing-masing bola ya. Misalkan di sini untuk bola 1 ya, bola 1 kita bisa dapatkan kecepatannya P1 ya. Nah, kita bisa dapatkan nanti kan dia punya komponen X dan juga komponen Y ya. Dimana komponen X-nya nanti untuk P1 adalah cos theta-nya dan komponen Y-nya itu adalah sin theta-nya gitu ya. Kalau kita bisa tuliskan di sini V0 gitu ya. V0 misalkan di sini kita punya untuk komponen X-nya adalah cos, kira-kira kita bisa tuliskan di sini adalah cos dari 30 derajat. Terus untuk sumbu Y-nya itu adalah sin ya, sin 30 derajat. Nah, kira-kira seperti ini. Maka kita bisa dapatkan untuk komponen X dan Y-nya itu adalah kita bisa tahu nilai dari cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Kita dapatkan V0-nya 2 dikali dengan cos 30 adalah setengah akar 3. Terus sin 30 itu adalah setengah ya. Kita kalikan ke dalam, maka kita bisa dapatkan komponennya masing-masing itu adalah akar 3. 2 kali setengah habis ya, maka akar 3 dan 1 ya. Ini adalah komponen kecepatan sumbu X dan juga sumbu Y ya untuk bola 1. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan menggunakan rumus kecepatan di mana dia akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maksudnya adalah percepatan gravitasi, maka V1 vektor fungsi waktu itu bisa kita dapatkan dengan rumuskan V0 1 gitu ya, vektor dikali ditambah dengan G kali T ya. Nah, kita bisa dapatkan di sini bahwa pada sumbu X dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi dan sumbu Y dia dipengaruhi oleh gravitasi yang nilainya adalah negatif 10. Maka bisa kita dapatkan di sini V0-nya adalah akar 3 ya, akar 3 1, terus dikali ditambah maksudnya ada G-nya di sini kita bisa tahu bahwa X-nya pada sumbu X 0 dan pada sumbu Y-nya itu adalah min 10 ya. Dan dia melawan gravitasi dikali dengan T. Maka kita bisa dapatkan komponen masing-masing itu adalah akar 3 ya ditambah dengan 0 nantinya, terus 1 dikurang dengan 10T. Nah, ini komponen masing-masing untuk X dan Y ya. Nah, berikutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk komponen kecepatan pada bola kedua ya.
Nah, untuk bola kedua, bola 2 ya. Ini bola pertama, ini bola kedua. Kita bisa dapatkan di sini P2 ya. Itu sama dengan V02 terus dikalikan dengan komponen X dan komponen Y-nya ya. Di sini kita bisa dapatkan bahwa komponen X-nya itu adalah min 90 kurang theta ya. Dan itu sama dengan min sin 30 ya. Terus kita bisa dapatkan komponen Y-nya itu adalah cos 30 ya, cos 30 derajat. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai dari V02 itu adalah 2 akar 3, maka kita bisa kalikan dengan min sin 30 adalah min setengah. Terus nilai dari cos 30 adalah setengah akar 3, setengah akar 3. Maka kita bisa dapatkan komponen masing-masing X dan Y-nya, V2 vektor, itu sama dengan jadinya adalah min akar 3, min akar 3, terus ini jadinya adalah akar 3 kali 3 akar 3 itulah 3. Ini adalah komponen X dan Y dari kecepatan 2 gitu ya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk adanya pengaruh gravitasi untuk kecepatan P2 ini ya. Pertama kita bisa tambahkan dulu laman kosongnya di sini. Kita bisa dapatkan di sini untuk P2 ya, fungsi waktu kita bisa dapatkan adalah V02 ditambah dengan T gitu ya. Dan di sini kita bisa dapatkan bahwa P02-nya adalah min akar 3 untuk komponen X dan Y-nya ditambah dengan pada sumbu X dia 0, terus sumbu Y dia min 10 untuk gravitasi kali T. Maka kita bisa dapatkan nilainya ini sama dengan min akar 3 untuk sumbu X dan 3 kurang 10T untuk sumbu Y gitu ya. Itu adalah kecepatan fungsi waktu dari bola kedua. Nah, syarat untuk tegak lurus teman-teman ya. Syarat untuk tegak lurus itu produk dari keduanya itu sama dengan 0 ya. Artinya V1 vektor fungsi waktu dot kan dengan V2 gitu ya. Fungsi waktu itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita cari dot produk dari kedua buah vektor ini gitu ya, kita bisa dapatkan nanti nilainya itu sama dengan kita substitusikan ya. V1 kita bisa dapatkan adalah akar 3 ya, akar 3. Terus nilai kedua adalah 1 kurang 10T, 1 kurang 10T. Terus kita bisa produkkan dengan untuk P2 gitu ya. P2 itu adalah min akar 3. Terus Y-nya 3 kurang 10T. Nah, itu nanti kalau kita produkkan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita produkkan hasil ini, kita bisa dapatkan bahwa kita kali silang ya, teman-teman. Kita bisa dapatkan nantinya akar 3 kali min akar 3 itu sama dengan min 3 ya, ditambah dengan 1 kurang 10T itu dikali dengan 3 kurang 10T gitu ya. Jadi yang hanya ada nilai itu adalah perkalian pada sumbu X dan juga perkalian pada sumbu Y. Maka kita bisa dapatkan di sini 1 kurang 10T dikali dengan 3 kurang 10T. 3 kurang 10T itu sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya perkalian dari ini min 3 ditambah 1 kali 3 itu sama dengan 3, 1 kurang kali min 10T, terus min 30T ditambah dengan 100T kuadrat. Nah, ini nanti habis sehingga kita dapatkan min 40T di sini ya. Atau kita dapatkan 100T kuadrat kurang 40T itu sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa eliminasi, sama-sama kita bagi 10, ini habis. Terus sama-sama kita bagi 2, ini jadinya 5, ini jadinya 2. Kita dapatkan persamaan kita adalah 5T kuadrat dikurang dengan 2T itu sama dengan 0 ya. Maka kita bisa dapatkan T ya, 5T terus dikurang 2 sama dengan 0. Maka T1 ya sama dengan 0 dan T2 itu sama dengan 2/5 yang nilainya adalah 0,4 ya, 0,4 second.
Artinya kita bisa dapatkan bahwa dia tegak lurus itu membutuhkan waktu 0,4 sekon.